Lanjut aja dulu ya. Masih berapa berapa menit, Mbak Tri? Ini Masih cukup waktu, Mbak Tri. 25 menit lagi, Pak. Kita masih sampai sore kok, Mbak Tri. 12.30, Pak. Oke, sampai jam 12.30. Iya, benar Pak Gemi. Masih lama kok, masih kurang lebih 1 jam lebih ini. Baik, sekarang kita coba cek. Tadi saya katakan rekomendasi yang baik itu adalah rekomendasi yang pada akhirnya bisa memberikan garansi eh, keberhasilan implementasi sebuah alternatif itu. Derajat implementabilitasnya itu harus dipastikan. Nah, untuk memastikan derajat implementabilitas yang tinggi, ada sejumlah faktor atau variabel yang harus diperhatikan. Faktor atau variabel ini secara umum itu kita kenal dengan aspek-aspek visibilitas. Maka Bapak dan Ibu sering dan bahkan mungkin masih sampai sekarang menggunakan ya analisis visibilitas, studi kelayakan. Ya, nah itu berangkat dari ini sebenarnya Bapak dan Ibu. Ya, jadi aspek-aspek kelayakan itu harus dikaji secara tuntas untuk memastikan ya sebagai dasar rekomendasi karena kita berharap kalau aspek-aspek ini dikaji secara memadai dan berdasarkan aspek itu kita mengeluarkan rekomendasi tertentu, maka tugas orang pembuat kebijakan tinggal menyepakati lalu mengimplementasikan. Gitu kira-kira. Nah, aspek-aspek visibilitas itu apa saja? Yang paling penting yang tadi itu, Bapak Ibu, yang paling pertama, maaf. Dan karena saya dosen, saya selalu mengatakan itu paling penting, walaupun mungkin Bapak dan Ibu tidak menganggapnya sebagai yang paling penting. Bahwa alternatif kebijakan yang diusulkan itu harus academically sound, ya, theoretically sound, ya, substantively sound. Ini poin yang pertama. Hubungan sebab akibatnya itu jelas, gitu. Ya. Jangan kemudian misalnya Bapak dan Ibu juga kembali ke poin yang kedua tadi, Bapak dan Ibu melakukan riset empiris, tetapi tidak ditopang oleh penalaran teoritis yang jelas. Itu juga keliru. Hal yang sebaliknya juga dihindari. Jangan cuma berhenti dengan penalaran teoritis, harus ditopang oleh riset empiris. Nah, poin pertama untuk memastikan rekomendasi yang kita usulkan itu punya derajat implementabilitas yang tinggi ketika dia disetujui, itu adalah sekali lagi pastikan hubungan antara X dan Y itu hubungan yang murni, hubungan yang kuat, hubungan yang signifikan. Ya. Ini poin pertama. Poin yang kedua, pastikan bahwa alternatif yang Bapak Ibu usulkan itu sudah mengkalkulasi kemampuan dari administrator ya, kemampuan dari para pelaksana untuk mengeksekusinya ketika ini disetujui. Ya. Jadi, maka kemudian Bapak dan Ibu harus melihat ini jangkauan rekomendasi kebijakan kita ini sampai kemana. Kalau nasional berarti kan administratif capacity di seluruh Indonesia harus diperhitungkan. Ya. Kalau provinsi juga sama, kalau kabupaten sama, kalau di level puskesmas juga sama. Ya. Oh ini ternyata di level puskesmas saja. Oke, ini berarti rekomendasinya Bapak Ibu sampaikan kepada kepala puskesmas, ya, atau paling tinggi dinas kesehatan. Setelah mengkalkulasi, kalau rekomendasi ini disetujui, itu sudah ada kapasitas administratif yang memadai untuk melaksanakan. Nanti ada contohnya. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus hitung-hitung nih konsekuensi finansial, konsekuensi ekonomi dari sebuah alternatif. Analisis yang paling umum sekaligus paling populer digunakan, apalagi kalau Bapak dan Ibu menggunakan pendekatan ekonomi, itu adalah cost and benefit analysis. Nah, cost and benefit analysis itu bisa digunakan dengan 3 skenario. Skenario yang pertama adalah Bapak dan Ibu fokus pada cost. Ya, seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah alternatif kebijakan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bilang, oke, perlengkapi sarana-prasarana fasilitas kesehatannya. Wah, ini cost-nya berapa? Semakin besar cost-nya, itu semakin tidak visible, Bapak Ibu. Ya. Semakin banyak biaya yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah alternatif, itu Bapak dan Ibu sebenarnya sedang menciptakan sakit kepala untuk seorang pembuat kebijakan. Waduh, ini duitnya ambil dari mana ini? Ya. Dan sebaliknya, kalau ada alternatif yang sangat bagus, theoretically sound, secara administratif bisa dieksekusi,
Lalu misalnya tanpa biaya, wah ini bagus banget nih. Ya. Tapi sangat jarang, bahkan mungkin tidak ada. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengkalkulasi dari sisi cost. Bisa juga kemudian untuk kasus tertentu, Bapak dan Ibu abaikan cost-nya, Bapak dan Ibu fokus pada benefit. Pak Jokowi itu kan berkali-kali dikritik, ini kenapa bangun jalan di Papua? Ya. Biayanya sangat mahal, benefitnya nggak jelas. Ya. Pak Jokowi mengatakan, kita tidak sedang berdagang, kita sedang bernegara. Yang saya buka adalah akses ke wilayah-wilayah pedalaman, sehingga masyarakat di pinggiran itu pun bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat di Jawa atau di perkotaan. Nah, ini dia melihat dari aspek benefit, dia mengabaikan cost. Ya. Jangan-jangan kasus JKN itu karena ini. Yang dilihat adalah soal semata-mata universal coverage, prinsipnya, masyarakatnya happy, dia tidak mengkalkulasi cost-nya. Ya, jangan-jangan begitu. Yang paling ideal adalah ketika Bapak dan Ibu melakukan secara bersamaan. Membandingkan antara cost and benefit-nya. Biaya yang harus dikeluarkan, yang harus disiapkan pemerintah berapa, manfaatnya apa saja, dan berapa banyak, berimbang apa tidak. Ya. Konon alternatif yang paling visible adalah alternatif yang benefitnya melampaui cost. Ya. Manfaatnya melebihi biaya yang dikeluarkan. Lalu pada akhirnya kalau tiga yang pertama ini lebih pada sesuatu yang sifatnya internal Bapak Ibu. Internal di Bapak dan Ibu mengkalkulasi apa yang ada di dalam pemerintah. Nah, poin yang keempat nih Bapak dan Ibu harus keluar. Ketika sebuah kebijakan itu dieksekusi, dia pasti akan bersentuhan dengan masyarakat. Nah, maka pertanyaan operasionalnya adalah alternatif kebijakan kita itu sudah selaras atau belum dengan budaya, dengan nilai, dengan adat istiadat, dengan kebiasaan, termasuk dengan soal kepercayaan masyarakat, agamanya. Jangan sekali-kali mengajukan alternatif kebijakan yang semuanya itu bertentangan dengan nilai, dengan adat istiadat, dengan kebiasaan, bahkan dengan keyakinan dari masyarakat. Ya. Makanya Bapak dan Ibu lihat banyak sekali kebijakan yang kontroversial. Kemarin ya, soal haluan ideologi Pancasila kontroversial. Kenapa? Karena ini dia bersentuhan dengan soal keyakinan dengan nilai yang dianut oleh masyarakat. Ya. Nah, jadi perlu dipetakan Bapak dan Ibu. Makanya makin besar skalanya nasional itu makin sulit. Bagaimana kita memetakan nilai-nilai adat istiadat kebiasaan masyarakat seluruh Indonesia? Ya. Itu relatif mudah dilakukan pada level misalnya kabupaten atau kota. Turun lagi ke kecamatan misalnya, apalagi di tingkat desa. Ya. Karena konfigurasi sosialnya relatif seragam atau paling tidak seplural dibandingkan dengan konfigurasi sosial di level nasional. Tapi poin yang mau saya sampaikan, tolong diperhatikan betul. Aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai, adat istiadat, kebiasaan, ya, budaya, termasuk juga keyakinan, kepercayaan dari masyarakat itu. Kalau tidak nanti sebagus-bagusnya kebijakannya itu secara teoritis oke, secara empiris sudah dibuktikan, secara administratif bisa dilakukan, uangnya nggak masalah, manfaatnya besar sekali, tapi masyarakatnya nggak mau. Ya, itu sangat mungkin. Ya. Ini ada banyak contoh kebijakan yang gagal. Dulu contoh yang selalu saya gunakan itu adalah program jambanisasi pada era Soeharto untuk masyarakat pedalaman. Ya. Yang biasanya BAB di tepi sungai atau di hutan lalu diajar untuk disiplin dengan itu. Dibangun jamban yang sangat bagus, bahkan jambannya lebih bagus dari rumahnya, dan ketika dievaluasi ternyata masyarakat tetap saja BAB di hutan atau di sungai. Ini soal kebiasaan, butuh waktu untuk bisa mentransformasi itu. Itulah sebabnya kalau Bapak dan Ibu masih ingat almarhum Romo Mangun Wijaya, ketika berusaha mengatasi masalah sampah di Jogja, beliau mengatakan kepada pemerintah Jogja, tolong diminta semua penghuni di sepanjang bantaran sungai, rumahnya tidak boleh membelakangi sungai. Rumahnya harus menghadap sungai. Karena orang Indonesia, ya, dapurnya boleh kotor, tetapi ruang tamunya pasti harus bersih. Dan itulah yang menyebabkan ternyata program rehabilitasi Kali Code itu berhasil.
di balik rumahnya menghadap sungai, jangan membelakangi sungai. Nah, itu karena beliau belajar tentang nilai-nilai sosial, kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. Lalu juga untuk beberapa kebijakan itu butuh political support, tadi sudah saya katakan, ya, dukungan politik. Kira-kira konfigurasi lembaga di parlemen sekarang, ya DPR atau DPRD mendukung atau tidak? Jangan-jangan yang kita usulkan itu bertentangan dengan konfigurasi politik itu. Kalau Bapak dan Ibu misalnya melihat selama ini ya kasus korupsi yang paling banyak itu melibatkan DPR. Ya. Solusi yang paling sederhana kalau Indonesia mau bebas korupsi adalah bubarkan DPR. Tapi apakah itu secara politik akan didukung? Siapa yang harus membubarkan DPR? Oh, membubarkan DPR itu harus lewat perubahan Undang-Undang Dasar. Siapa yang mengubah Undang-Undang Dasar? Oh, MPR. MPR itu isinya siapa? DPR. Gimana saya mau membubarkan diri saya sendiri? Jadi sesuatu yang mungkin secara teoritis itu masuk akal, secara ekonomi oke, secara sosial didukung, tetapi secara politik tidak. Ya. Demikian juga poin yang terakhir, legal framework, ini berkaitan dengan seberapa aman atau seberapa beresiko sebuah alternatif kebijakan. Jangan juga menjerumuskan menjerumuskan pemerintah dengan mengajukan alternatif kebijakan yang menabrak rambu-rambu regulasi, menabrak undang-undang. Saya bisa pastikan kalau di antara Bapak dan Ibu yang hadir ini jadi peserta dan mereka berasal dari pemerintah, maka tidak ada satupun. Ketika Bapak dan Ibu meminta mereka untuk melakukan sesuatu, pasti pertanyaannya, hampir pasti pertanyaan pertamanya adalah payung hukumnya ada apa enggak? Nah, ini legal framework. Pastikan alternatif yang kebijakan yang direkomendasikan itu aman secara hukum. Nah, ini kira-kira poin-poin utama yang harus diperhatikan. Walaupun dalam pelaksanaannya tergantung isu ya, Bapak dan Ibu, itu bisa dikembangkan. Misalnya, ada masukkan juga selain 6 aspek ini, memasukkan juga aspek lingkungan. Ya. Ada juga riset bisnis yang lain yang memasukkan aspek hak-hak asasi manusia. Apakah alternatif kebijakan yang diusulkan itu mendukung atau malah melanggar hak-hak asasi manusia? Mendukung perlindungan lingkungan atau malah merusak lingkungan? Itu sangat tergantung pada isunya. Tapi kira-kira 6 komponen inilah yang utama. Nah, caranya kemudian, ya metodenya bisa seperti kemarin saya sampaikan juga dalam podcast ini, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Bisa dengan menggunakan regresi, bisa dengan modeling dan seterusnya yang kuantitatif. Yang kualitatif itu bisa dengan DLP sederhana, ya. DLP itu bisa kualitatif melulu, bisa kemudian kuantifikasi pernyataan-pernyataan kualitatif. Sekarang ini ada metode yang Bapak dan Ibu juga mungkin sudah kenal, SEM ya, Structural Equation Modeling. Itu kuantifikasi penilaian-penilaian kualitatif. Bisa expert judgment, FGD dan seterusnya. Nah, kita ke contoh ya, Mbak Tri, kecuali kalau ada pertanyaan dulu. Ya, ini ada satu pertanyaan Pak Gebi dari Ibu Arifah. Apakah benefit ini sama dengan efikasi, Pak? Gimana Mbak Tri? Maaf, agak keputus tadi. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Arifah. Beliau bertanya, apakah benefit ini sama dengan efikasi? Mungkin Ibu Arifah bisa mengklik unmute-nya untuk berinteraksi langsung. Oh, ini economic efficacy ya? Benar, Pak. Yang ini, benefit ini ya? Yang ini ya? Oke, itu istilahnya bisa bermacam-macam Bapak Ibu ya. Mau economic efficacy boleh ya. Efikasi itu kememadaian ya. Efikasi itu kalau saya berpartisipasi saya menganggap itu penting ya. Kira-kira begitu ya. Dan saya merasa dihargai. Itu juga prinsipnya sama Bapak Ibu ya. Intinya Bapak dan Ibu mengecek mau dari sisi cost-nya, mau dari sisi benefit-nya. Tapi yang paling ideal tadi saya katakan kalau bisa dibandingkan antara cost and benefit. Ya, baik. Terima kasih Pak Gebi. Bapak dan Ibu sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya? Kami persilakan. Ya, jika belum ada, mungkin bisa langsung dilanjut saja dulu Pak Gebi. Oke.
Eh, baik. Eh, Sekarang kita lihat latihan sedikit ya, Bapak Ibu ya. Eh, ini memang idealnya Bapak dan Ibu berlatih sehingga yang prinsip-prinsip normatif yang tadi didiskusikan itu bisa lebih melekat ya. Nah, saya mulai dengan yang sederhana, Delphi misalnya ya, Delphi dan Delphi-nya Delphi kuantitatif ya. Itu itu kira-kira gini Bapak Ibu ya, menurunkan komponen-komponen tadi di dalam apa tabel sederhana. Jadi Bapak dan Ibu sudah punya alternatifnya. Alternatif itu disusun dengan membalikan penyebab masalah, maka jangan keliru mendiagnosis masalah. Kalau diagnosis masalahnya keliru, pasti alternatifnya keliru. Kalau alternatifnya keliru, ya sudah semuanya keliru itu. Ya. Jadi eh, Bapak dan Ibu punya alternatif. Lalu ada pertanyaan yang umum digunakan, Pak, berapa itu alternatif yang bisa digunakan? Nah, eh, ini up, Bapak dan Ibu. Ya, dari sejumlah pengalaman, kesepakatan sementara, rule of thumb-nya adalah alternatif yang baik itu satu jelas bukan alternatif, itu absolut. Dua, sifatnya zero sum, yang ideal 3 sampai 5. Ya. Lebih dari 5 mungkin nanti agak satu memberatkan dari sisi analisis untuk Bapak Ibu. Yang kedua, policy maker punya terlalu banyak pilihan. Apalagi misalnya secara kuantitatif, semakin banyak X, dan X itu adalah alternatif, maka hampir pasti semakin kecil porsi kontribusinya sebagai penyebab. Nah, kalau semakin banyak X, implikasinya juga, dan itu diterima semua, implikasinya adalah, oh ada sejumlah besar intervensi. Kalau intervensinya banyak, berarti sumber dayanya juga banyak, dan seterusnya. Maka kesepakatan sementara itu kira-kira 3 sampai 5. Nah, ambillah Bapak, N ini adalah silakan mau dikembangkan sampai berapa, tapi tadi saya kasih catatan maksimal 5. Lalu misalnya Bapak dan Ibu dari kasus tertentu, Bapak dan Ibu ini contohnya saya ambil mengatasi angka kematian ibu melahirkan, ya, yang dari data-data yang ada itu sangat tinggi misalnya. Nah, cara kerjanya sederhana sekali Bapak Ibu, ya, ini silakan bikin tabel ini di Excel, ya. Di kolom yang paling kiri itu diisi dengan alternatif. Alternatifnya sekali lagi di sini untuk contoh saya gunakan 4. Misalnya untuk mengatasi angka kematian ibu melahirkan, kita diagnosis. Oh ternyata dari sekian ibu yang melahirkan itu karena tidak mau melahirkan di puskesmas atau di fasilitas kesehatan. Persalinannya dibantu oleh dukun yang tidak punya pengetahuan yang memadai. Maka kalau menghapus sepenuhnya peran dukun juga agak sulit. Yang umum digunakan di mana-mana itu soal membangun kemitraan antara bidan dan dukun. Ini banyak sekali pengalaman terutama dari teman-teman di Sulawesi Selatan. Luar biasa ini. Bisa juga dari diagnosis yang dilakukan ternyata problemnya ada di gizi yang kurang. Ya, gizi si ibu yang kurang, maka kemudian diatasi dengan pemberian gizi. Bisa juga karena fasilitas puskesmas yang terbatas, maka ini ada peningkatan fasilitas puskesmas. Bisa saja karena fasilitasnya sudah memadai, tetapi kompetensi teknis dari tenaga kesehatannya yang masih belum memadai. Maka alternatifnya adalah peningkatan kompetensi tenaga teknis dari tenaga kesehatan. Pegang 4 ini, Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita uji satu persatu di sini. Ya. Coba Mbak Tri deh, Mbak Tri coba minta teman-teman berpartisipasi untuk ini kan tabelnya saya ngisi sembarangan aja ini. Coba misalnya kolom yang pertama itu diabaikan karena kolom pertama itu hasil dari penalaran teoritis dan riset empiris. Sekarang yang kita kelola itu adalah kolom kolom ketiga sampai kolom ketujuh, ya, aspek administratif, ekonomi, sosial, politik dan hukumnya. Coba kira-kira menurut Bapak dan Ibu, misalnya alternatif pertama itu secara administratif dia mudah atau tidak dieksekusi, bisa dieksekusi atau tidak. Secara ekonomi itu bagaimana, ya? Kalau harus membangun kemitraan antara bidan dan dukun. Secara sosial bagaimana? Secara politik bagaimana? Secara hukum bagaimana? Ya.
Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk langsung berinteraksi untuk Bersama-sama aja. ya mengerjakan teknik Delphi ini dalam memutuskan alternatif kebijakan. Ini sudah ada Ibu Ratnawati tadi pertama kali yang unmute. Halo Ibu Ratna. Oh, langsung. Ya, halo Mbak Tri. Ya, baik. Silakan Ibu jika yang mencoba. Ya, terima kasih Mbak Tri untuk kemitraan bidan dan dukun. Ratna, mohon maaf suaranya kecil, bisa didekatkan lagi ke mikrofon. Ya, untuk kemitraan bidan dan dukun ini saya kira ini gampang ya. Secara administrasi ini pelaksanaannya mungkin mudah. Terus kemudian Nah, sekarang sekalian kita latihan, Bu. Lalu pertanyaannya begini, Bu. Kalau ya. Ibu mengatakan mudah itu nilainya berapa kira-kira? Kalau 0 sampai 10 ya Pak ya? Ini ya, betul. Oh, maaf, ini skalanya 0 sampai 10, Bu, nilainya. Ya, 0 sampai 10 itu ya 7 mungkin ya. Mungkin 7 ya. Nanti yang lain akan mengadakan, ya saya juga mengatakan ini, melihat ini sebagai sesuatu yang mudah dilakukan, tapi nilainya 8 misalnya. Itu nanti dalam teknik Delphi itu akan diperdebatkan. Oke, lanjut Bu. Kemudian ekonominya, mungkin cost-nya murah ya, hampir tidak menggunakan cost. Ini hanya pendekatan secara interpersonal. Ya, jadi mungkin bisa 9 atau bahkan 10. Kalau secara bahkan ekonomi. 10 ya, Bu ya. Ya. Oke. Kemudian nah ini social acceptability-nya ini berarti sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan bidannya dukunnya saja, tetapi Betul. kemudian kepercayaan masyarakat juga. Jadi secara sosial ini saya kira agak sulit. Maksudnya perlu effort yang lebih karena harus menyadarkan masyarakat. Misalnya kalau terkait dengan di daerah yang sangat pedalaman, mungkin sosialnya ini susah. Sosialnya jadi susah ya, Bu ya? 5 mungkin. Oke, ini 5 ya, Bu ya. Oke, lanjut Bu. Kalau politik support ya bagus. Pasti didukung oleh pemerintah. Bagusnya berapa, Bu? Ya 10 lah Pak, kan pasti 10 didukung. ya? Wah. Ya. Legal Pemprov juga. Ini pertanyaannya ada tidak kerangka regulasi untuk gitu. mendukung itu? Kerangka regulasi. Mungkin beberapa daerah sih sebenarnya sudah ada kemitraan bidan dan dukun itu. Jadi mungkin ya, tapi mungkin tiap daerah kalau secara nasional mungkin belum ya. Tapi tapi saya rasa sudah sepertinya. Sudah ya Bu ya. Berarti kita kasih berapa nih Bu? Sudah. 9. Kasih 9. Oke, wah mantap ini. Coba nilainya kita hitung ya Bu ya. Iya. 8, 7, 15, 24, 29, 39, 48 ya? Oh iya. Benar ya? Nilainya 48 Bu. Iya. Oke. Nah, makasih Bu Ratna. Sekarang yang lain Mbak Tri untuk alternatif yang kedua. Tadi sepertinya ada yang sudah angkat tangan tuh Mbak Tri. Ya, ini ada Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul. Ini maaf saya nggak nyalain video, nggak apa-apa ya? Kenapa Bu? Ini saya nggak, sebetulnya saya ingin bertanya sebenarnya. Silakan Bu. Di tengah-tengah exercise. Jadi kita kan mengenal kalau misalnya dalam analisis kebijakan itu banyak metode dan dengan berbagai plus minusnya. Nah, kalau misalnya yang Delphi dengan metode scoring seperti ini, cara untuk meminimalisasi bias bagaimana ya Pak? Karena kan maksudnya kayak kita memberikan kayak scoring tertentu terhadap variabel-variabel ini kan juga kita berusaha untuk meminimalisasi, misalnya kayak kita let's say ada sekian expert yang kita mintain pendapat untuk scoring, tapi kan tetap aja ada biasnya gitu. Nah, untuk meminimalisasi bias agar hasil pengambilan keputusannya nanti juga relatively applicable dan
bisa diimplementasikan itu gimana ya Pak baiknya kalau misalnya dalam metode Delphi ini? Baik. Ya. Makasih Mbak Nurul. Jadi sama prinsipnya dengan metode yang kemarin saya sampaikan. Satu, pastikan ahli yang terlibat itu cukup banyak, tetapi tidak terlalu banyak untuk membuat Anda sendiri pusing. Makanya kemarin, kalau FGD, expert meeting gitu ya 5-10 lah, itu sudah cukup dengan waktu yang cukup bisa berinteraksi di situ. Mereka bisa saling beradu argumen di situ. Nah, sehingga untuk menghindari bias tadi, satu dari sisi peserta pastikan ini orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian dari sisi pengelolaan itu bisa dengan dua cara. Cara yang pertama adalah seperti yang sedang kita lakukan. Anggap saja kita semua ahli, lalu kita berdebat. Bu Nurul bilang, oke, untuk kriteria yang pertama saya kasih nilai ini bagus, saya kasih nilai 8. Tapi yang lain mengatakan, wah enggak kok, itu jelek. Saya kasih nilai 5. Oh enggak, ini hubungannya sempurna 10. Dan berdebat terus-menerus, setelah proses perdebatan yang panjang, lalu disepakati, oh ini relatif oke lah, sehingga nilainya 7. Jadi itu hasil kesepakatan setelah perdebatan yang sangat panjang. Cara yang kedua adalah, kadang-kadang, saking sulitnya mencari konsensus, mempertemukan kesepakatan di antara para ahli, lalu pada akhirnya masing-masing ahli bekerja dengan tabel yang sama, dengan definisi operasional yang sama. Mereka kemudian mengisi. Setelah mengisi, mungkin nanti masing-masing ahli akan menyampaikan pandangannya, tetapi yang dilakukan adalah sekedar merangkum, ya, mengakumulasi, lalu dibagi rata-rata, misalnya ahli 1 mengatakan 8, ahli 2 9, ahli 3 7, ahli dan seterusnya. Oh, berarti untuk alternatif 1, kriteria 1 nilainya 7. Alternatif 1, kriteria 2 dirata-ratakan jadi 7,5 dan seterusnya. Jadi dua metode itu yang biasa digunakan. Dan Delphi memang mengandaikan bahwa yang terlibat itu adalah para ahli dan mereka terbuka untuk kemudian memperdebatkan secara terbuka pandangan atau posisinya, sehingga dihasilkan penilaian yang relatif objektif. Sebenarnya istilah objektif juga tidak, tetapi kita menggunakan penilaian yang sifatnya intersubjektif. Terima kasih Pak Gebi. Ibu Nurul, apakah sudah cukup? Sudah Mbak, sudah. Makasih. Ya, baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, ini masih ada alternatif kedua untuk kita identifikasi. Poinnya kami persilahkan. Ada yang ingin... Boleh bertanya, Mbak? Ya, silakan. Ya. Ini pas dikasih latihan ini saya jadi bingung ya. Tadinya saya berpikir untuk memperbandingkan antar alternatif per komponen. Jadi misalnya alternatif 1 dibanding alternatif 2, alternatif 3, dari segi ekonomi mana yang paling tinggi nilainya nih. Okay. Tapi setelah saya lihat dari simulasi angka yang pertama, yang inisial tabel Pak tadi, memang ada beberapa alternatif yang kemudian nilainya sama misalnya pada sosial sama-sama, misalnya alternatif 2 dan 3 sama-sama angka 8 dengan alternatif 4 seperti itu. Ya. Saya tidak tahu ya, saya cuma kepikiran saja Kakak, apakah dengan cara seperti itu dimungkinkan atau misalnya memang harus dari alternatif 1 dari sisi ekonomi berapa, dari sisi sosial berapa. Jadi kan karena kadang-kadang akhirnya kok 9 semua ini, kok 8 semua ini, jadinya bedanya cuma beda-beda tipis, lagi ragu-ragu nanti keputusannya Pak. Ya, makasih. Oke Bu, makasih pertanyaannya. Ini teknik Delphi itu sangat sederhana Ibu. Cara menghitungnya tidak memperbandingkan antar alternatif, antar kriteria. Nah, kalau Ibu mau melakukan itu, Ibu menggunakan AHP ya Bu ya. Analitik, analitik hierarki proses. Pernah menggunakan mungkin Bu ya? Saya belum pernah Pak analitik. Mungkin saya melakukan, tapi saya tidak tahu bahwa itu namanya seperti itu. Itu lebih rumit, apalagi melibatkan orang banyak, itu sangat rumit. Tetapi itu lebih bagus Bu. Jadi dia memperbandingkan misalnya, dia memperbandingkan antar alternatif dulu. Ya. Lalu setelah itu antar kriteria dikasih bobot Bu. Lalu
Tahapan berikutnya itu dia memperbandingkan alternatif dengan bobot. Itu tahapannya sekitar 11 atau 12, tapi menarik kok Bu, Iya. itu kalau bisa di exercise itu. Iya, Pak. Jadi namanya analitik hierarki proses, AHP. Iya, AHP. Baik, Pak. Jadi yang ini per alternatif saja ya. Nah, ini sederhana kok Bu ya. Kalau Iya, iya, iya. mungkin hidup Ibu sudah terlalu happy, bosan gitu, boleh pakai AHP Bu. Jangan deh, Pak. Ini Mama mulai stres dari tadi. Ini bagaimana ini menghubungkan. Ini gampang sekali Bu ya. Jadi sekedar melakukan penilaian masing-masing alternatif berdasarkan kriterianya, kemudian ditotal ke samping, ke kanan. Samping, ya. Nanti lihat mana yang kira-kira paling tinggi, itulah yang. Jadi rekomendasinya nanti adalah dalam bentuk urutan Bu, ranking. Ya. Berarti DLP ini kan kemarin kita pelajari pada saat kita diskusikan, pada saat kita membahas tentang bagaimana kita mengukur masalah ya. Ya. Jadi ketika kita mau mengukur masalah, untuk melihat masalah yang mana sebenarnya yang akan kita pikirkan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang mana gitu. Ya, persis. Berarti DLP bisa digunakan untuk melihat masalah mana yang akan coba kita cari rekomendasi kebijakannya. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang rekomendasi kebijakan, maka DLP pun boleh kita gunakan untuk melihat rekomendasi mana yang lebih layak, lebih visible untuk kita usulkan ya Pak ya. Super Bu. Nah, super. Ya, okay. Ya, super. Makasih Pak. Terima kasih, ini dari materinya. Logikanya sama Bu, yang bagian kolom pertama itu diisi dengan misalnya alternatif masalahnya, kalau ini alternatif solusinya. Lalu yang atas itu diganti dengan kriteria. Yang kemarin juga apakah itu kriteria politik, kriteria macam-macam. Ya. Iya Pak. Ya. Nah, ini sebenarnya ilmu yang sangat gampang untuk orang seperti Mbak Tri yang masih jomblo. Ini bisa dipakai untuk mencari jodoh, ya. Pasangan. Mencari pasangan. Tapi untuk yang masih bujang, kalau mau pakai teknik DLP untuk mencari pacar, itu syaratnya memang tidak boleh setia, ya, harus ada beberapa calon ya. Mau beli mobil juga bisa, mau kuliah, pilihan kampus bisa, mau apa saja bisa, karena ini tools decision making. Ya, baik. Terima kasih Pak Gebi. Kalau yang AHP saya sudah pernah coba sih Pak, jadi lebih selektif saya mencari jodohnya. Sudah diterapkan belum? Itu harus diterapkan itu, Mbak Tri. Baik, monggo silakan lanjut. Ya, boleh bertanya lagi sedikit? Ibu Aryani. Ya, saya cuma ingin klarifikasi saja Pak Gebi. Jadi dari metode yang Delphi dikuantitatifkan ini, ketika nanti kita sudah punya final result, kemudian kita tulis rekomendasinya kan, narasinya. Saya mau klarifikasi, tentu yang kita tulis itu bukan hanya hasil kuantitatifnya ini saja kan, tetapi justifikasi, rasionalisasi dari para expert ini yang the strongest itu kita juga cantumkan dalam rekomendasi yang kita tulis gitu kan ya Pak. Baik. Jadi ini kan angka ini adalah hasil dari logik ya, hasil dari penalaran atau justifikasi tertentu. Maka kalau untuk dan itu banyak sekali, masing-masing tabel ini kan ada penjelasannya. Maka saya biasanya menggunakan itu sebagai kertas kerja, lampiran Bu. Ya, kalau ditanya maka kemudian saya bisa buka lalu jelaskan, oh ini dari hasil diskusi begini-begini penjelasannya dan seterusnya. Tapi di dalam misalnya kalau Bapak dan Ibu menulis sangat tergantung ya. Kalau policy brief kan ruangnya terbatas ya Bu, sehingga memasukkan semua justifikasi itu nampaknya akan kesulitan. Sehingga jadikan itu sebagai lampiran atau pegangan. Tetapi kalau kita menulis policy paper masih mungkin dijadikan sebagai lampiran. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gebi. Bagaimana Ibu Aryani, sudah cukup? Ya, terima kasih Mbak Tri. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Arifah, ada yang ingin ditanyakan atau mau mencoba mengerjakan teknik Delphi? Oh iya, boleh. Alternatif kedua.
Alternatif boleh alternatif kedua, kedua, Bu. Saya bantu alternatif Ustaz. keempat deh, alternatif keempat deh. Alternatif Iya keempat, deh. boleh. Ya, peningkatan kompetensi teknis nakes. Jadi dari segi ekonomi dia lumayan besar ya biaya pelatihannya, kecuali pelatihannya online semua. Sepertinya dari segi biaya dia di 7 deh. 7, oke. 7, Pak. Kemudian dari sosial saya pikir tidak akan ada masalah yang berarti karena peningkatan kompetensi itu memang dibutuhkan juga ya oleh nakesnya. Kemudian secara sosial sepertinya tidak terlalu besar kemungkinan untuk ada resistensi dan sebagainya. 9. 9 ya, Bu ya. Oke. Ya, secara politis peningkatan kompetensi teknis nakes itu biasa juga jadi jualan politik, kemudian barangkali memang iya, dan ini juga program yang memang program peningkatan kompetensi nakes itu kan program yang hampir bisa disebut sebagai rutin ya dalam semua rencana kegiatan anggaran yang ada di daerah, sehingga dia juga 9. Secara hukum memang banyak sekali peraturan yang memang sangat mensupport pentingnya peningkatan kompetensi teknis nakes. 9 juga. 9. Nah, kalau administratif, Bu? Loh, tadi ditanyakan juga administratif. Peningkatan kompetensi tenaga teknis nakes cukup implementatif. Artinya dari segi modul tentang bagaimana meningkatkan kompetensi nakes kita mengatasi angka kematian ibu, mungkin juga sudah banyak ya, modul-modul sudah ada, kemudian tenaga pemberi pelatihan, nah itu yang barangkali bervariasi, ini konteksnya nasional ya Pak. Boleh, itu yang mungkin bervariasi antar vaskes, antar institusi. Katakanlah bahwa jika teman-teman di Dinas Kesehatan kabupaten kota yang akan melakukan pelatihannya, barangkali ini yang agak terbatas. Mungkin dari segi jumlah untuk menjangkau semua nakes yang berada di puskesmas yang barangkali akan lebih yang menjadi sasaran dari peningkatan kompetensi ini. Karena angka kematian ibu juga kan ada peningkatan kompetensi dari sisi administrasi, misalnya mengenai pengaturan logistik, kemudian yang kedua dari sisi medis, jadi mungkin memang tidak semua puskesmas ada dokternya misalnya, sehingga dia menjadi lebih berat dari sisi administrasi ya, baik dari segi sumber daya manusianya, sumber daya fasilitas dan sebagainya, dia 7. Oke. Kalau ini nasional, karena kan ini sangat kontekstual, iya. Baik. Totalnya jadinya 50 poin. Jadinya 50 ya, Mbak? Masih lebih tinggi lah dari alternatif 1 ya. 50 ya. Oke. Terima kasih, Bu. Masih ada satu lagi yang mau coba mungkin? Ya, terima kasih Bu Arifah, Bapak dan Ibu sekalian. Apakah ada yang ingin mencoba lagi? Persilakan untuk langsung klik unmute-nya. Baik, jika tidak ada. Nggak ada, Mbak Tri? Ya. Baik, kalau nggak ada berarti Bapak Ibu kita bisa lihat nilainya ini ya. Ini ada Pak Gebi, mohon maaf. Ya. Ada Pak Yunardi. Halo Pak Yunardi. Oh, monggo. Ya, mungkin kita sekarang giliran ke peserta yang laki-laki. Silakan Pak. Maaf Pak Gebi, saya karena sambil ada kegiatan di kantor jadi saya sering meninggalkan forum ini Pak. Jadi tapi saya masih menyambung apa yang ada di slide ini Pak. Artinya untuk teknik Delphi terhadap mengatasi aki ini sebetulnya dari 1, 2, 3, 4 ini alternatif lain saya lebih, tapi alternatif lain adalah akses Pak. Jadi akses pelayanan yang dimaksud adalah penanganan bumil berisiko sebetulnya, tetapi nanti bisa mendekat kepada nomor 4 sebetulnya, peningkatan kompetensi teknis nakes ya. Mungkin akan lebih dekat seperti ini.
Karena angka kematian ini lebih banyak dari keterlambatan mengenali ibu hamil berisiko. Nah, dikatakan data mengatakan bahwa 20% kita untuk ibu resti itu. Tetapi sayangnya kita kan telat mengenai. Jadi K1-nya itu, kalau K1-nya itu sudah trimester 2, ini kan artinya sudah telat. Nah, ini mungkin bisa kalau dalam alternatif ini mungkin dekat lah nanti, walaupun nanti akan diurai pada peningkatan kompetensi teknis seperti apa ya, nah kayak itu yang akan dijadikan penekanannya begitu kan. Tapi saya di sini lebih untuk di nomor 4 ini cenderung lebih besar di dukungan politik, itu bisa 10 kalau menurut saya ini seperti Di politiknya Pak ya? Di politik lebih besar. Karena kita dari 1, 2, 3 alternatif, menurut saya alternatif ini pada politik ini justru lebih besar. Kemudian di administratif ini saya pikir ini juga bisa ditambahkan, tapi apakah persepsi saya nanti benar atau salah? Artinya kedisiplinan atau disiplin dari tenaga ini perlu kita anukan. Jadi artinya nanti ke quality assurance-nya, ada ke mutu pelayanannya nanti yang akan kita angkat. Jadi sehingga nanti saya berasumsi peningkatan kompetensi ini jauh lebih besar kalau kita melihat dari 5 key tadi ya, dari kata kunci dari substantif ini mungkin 9 bisa lah. Kemudian administratif ini saya juga 9 ini Pak, kalau saya Pak 9 ya. Kalau politik ini hampir semua orang hampir semua decision sudah kenal dengan angka kematian ini, dan ini soalan yang besar ya. Kemudian di ekonomi, apalagi Pak, di ekonomi mungkin kita saya lebih anukan kepada angka 9 begitu Pak. Ekonomi. Alasan saya kenapa ekonomi juga karena ekonomi secara mikro tidak hanya Bapak yang menjadi penunjang, tapi Ibu juga termasuk penambah dalam income keluarga. Ini persepsi saya. Mungkin sementara itu Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Yonardi. Totalnya Jadi berapa nih Mbak Tri? 5 Pak Gebi. 55 ya? Oke. Lanjut saja Pak Gebi. Oke. Maaf Pak Gebi. Monggo silakan. Ya, hanya mau menanyakan, kalau misalnya ekonomi itu kan semakin dana yang dibutuhkan banyak, berarti kan skornya itu kan semakin kecil. Ya. Ya. Oke, kalau misalnya Halo Ibu Ratna. Halo Ibu. Bu Ratna kok hilang Bu Ratna? Ya, terputus sepertinya Pak Gebi. Mungkin kita bisa langsung lanjut saja. Baik, tapi betul yang di poin yang tadi disampaikan bahwa semakin semakin besar biayanya, ya itu biasanya nilainya itu justru makin turun. Ya, sebaliknya kalau mengarah ke yang gratis-gratis atau biaya itu ditanggung oleh pihak lain, misalnya dengan CSR, tidak membebani pemerintah, itu visibilitasnya tinggi. Tapi paling tidak dari kasus ini kita bisa belajar bahwa orang punya sudut pandang yang berbeda-beda ya. Bayangkan kalau ini ahli dan saya tugaskan ini bahwa peserta pelatihan ini harus menyepakati bagan ini agar bisa dinyatakan lulus oleh Mbak Tri, maka saya yakin kita akan butuh waktu lama sekali untuk bisa menyepakati.
Argumen yang sama pun belum tentu kemudian berujung pada nilai yang sama. Nilainya bisa sangat berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum Bapak dan Ibu mengisi tabel ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah sepakati definisi operasionalnya. Yang dimaksudkan dengan aspek substantif itu apa? Oh, ini tingkat penalaran logis terkait dengan kausalitas antara alternatif dengan masalah. Yang disebut dengan administratif itu apa? Apakah kesiapan secara administratif, apakah itu kemampuan para administrator, dan seterusnya. Itu disepakati definisi operasionalnya. Yang ekonomi juga sama. Tadi saya katakan, apakah kita mau menggunakan definisi dari sisi biaya, atau dari sisi manfaat, atau membandingkan biaya dan manfaat. Disepakati saja. Sosial juga sama. Ini berkaitan dengan apa sebenarnya? Oh, ini berkaitan dengan keselarasan dengan nilai adat istiadat, budaya, kebiasaan, atau agama yang dianut oleh masyarakat. Ya. Politik juga sama, hukum juga sama. Ya. Jadi definisi operasional itu disetujui, kemudian masing-masing ahli terlibat dalam proses diskusi itu. Setiap kolom ya diperdebatkan, ya. Sampai dengan tidak hanya justifikasi tetapi juga kemudian nilai, atau sebaliknya tidak hanya nilai tetapi justru justifikasi di balik nilai, lalu diakumulasi, kemudian setelah ketemu ini misalnya ya, kita coba gunakan ini, lalu Bapak dan Ibu merumuskan rekomendasi bahwa dari hasil analisis dengan menggunakan teknik Delphi didapatkan beberapa rekomendasi dengan urutan sebagai berikut. 1 itu adalah peningkatan kompetensi tenaga nakes. 2, kalau kita lihat nilai ini ya Bapak Ibu, 2 itu adalah pemberian gizi. 3 itu peningkatan vaskes puskesmas. Yang keempat itu berkaitan dengan kemitraan bidan dan dukun. Nah, karena ini nilainya relatif bagus. Nah, nilai yang relatif bagus itu adalah jumlah kriteria dikalikan 7. Jumlah kriteria dikalikan 7. Kriterianya ada 6, ya, dikali 7, itu kan artinya 42. Ya. Kenapa 7? Karena itu namanya itu angka arbiter, angka arbitrasi yang memutus. Kalau 7 itu masih relatif oke lah, lalu dipukul rata, 6 kali 7, 42. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat, oh nilainya ini semua di atas angka arbiter. Nah, kalau Bapak dan Ibu punya menghasilkan rumusan rekomendasi dengan peringkat dan nilai yang begini, itu sebenarnya secara teoritis, secara psikologis, ini semuanya relatif aman ya bagi seorang pengambil keputusan. Dia mau pilih alternatif dengan nilai tertinggi, alternatif 4 ya oke. Mau pilih alternatif ketiga oke, alternatif kedua oke, alternatif pertama pun oke. Cuman kemudian Bapak dan Ibu sampaikan juga catatannya adalah untuk aspek-aspek yang nilainya misalnya relatif rendah ya, relatif rendah dalam konteks ini misalnya yang sosial. Sosial ini ada yang nilainya 5. Nah, berarti maknanya adalah bahwa alternatif yang diusulkan itu sangat mungkin memicu resistensi atau perlawanan dari masyarakat. Ini sekedar contoh. Maka Bapak dan Ibu menyiapkan rekomendasi atas rekomendasi, itu namanya. Catatan terhadap rekomendasi. Berarti untuk alternatif 1, walaupun nilainya sudah aman, tetapi pengambil keputusan itu harus memperhatikan betul, ya, butuh intervensi lanjutan sebelum ini diterapkan, dengan misalnya melakukan sosialisasi atau pendekatan pada tokoh-tokoh adat secara terus-menerus. Ya. Kenapa? Karena ini nilainya 5. Nilai di bawah 7 itu ya nilai yang secara psikologis 7 itu lagi-lagi saya katakan tadi cutting point. Tapi di 7,0 ke bawah itu dianggap sudah mulai ini agak kurang baik. Sehingga selalu disampaikan bahwa untuk komponen alternatif yang nilainya di bawah 7 atau 7 lebih kecil dari 7, lebih kecil sama dengan 7, maka ini harus diberi catatan khusus agar policy maker menindaklanjuti dengan sesuatu sebelum sebuah alternatif itu
ditindaklanjuti atau agar alternatif itu bisa ditindaklanjuti secara relatif baik. Nah, itu kira-kira catatan tambahannya Mbak Tri untuk ini. Jadi tadi prosesnya yang sederhana Bapak dan Ibu bisa melihat perspektifnya berbeda. Dan perspektif yang berbeda kadang tadi secara sekilas saya lihat oh memang definisi operasionalnya berbeda. Maka itu harus disatukan. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua adalah tolong sampaikan juga, lengkapi juga dengan catatan tambahan terkait apa yang harus dilakukan. Maaf Pak Gibi. Ya, silakan. Sebelum lupa Pak, ini maaf saya potong. Saya bertanya kembali Pak. Ya, silakan Pak. Satu pertanyaannya begini Pak. Ketika ini pada level makro, katakanlah seperti kita sedang menyusun teknokratik RPJMD ini, artinya di tingkat kabupaten atau kota. Nah, isu yang kita angkat sesuai dengan data dan scaling dari RPJM juga, itu adalah angka kematian ibu. Nah, yang saya tanyakan adalah untuk yang menjadi ahli di sini siapa ya kira-kira di pada tingkat level walaupun kita sudah membuat divisi operasional dari masing-masing key ini, ya, tapi siapa yang lebih layak karena kita disiplin ilmu dan apa kan berbeda-beda Pak, karena ahli yang dimaksud seperti apa yang lebih baik pada tingkat level kabupaten. Nanti kalau pada tingkat mikro mungkin bisa diumpamanya di level puskesmas itu agak lebih seragam pendidikan gitu. Terima kasih Pak Gebi dan Bu Tri. Oke, makasih Pak Yunardi untuk pertanyaan. Soal siapa ahlinya? Ahli itu definisi yang paling sederhana, yang luas ya, yang inklusif itu adalah siapa saja yang menguasai sebuah permasalahan ya. Sehingga ahli itu tidak selalu berasal dari luar Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya tanda petik ya di Dinas Kesehatan, kabit-kabitnya itu menguasai betul persoalan ini, kasubitnya juga begitu, maka gunakan mereka. Ya, libatkan mereka semua dalam proses DLP ini. Di Bapeda pun sama gitu. Kalau kabit-kabitnya bagus-bagus, ada litbang juga yang sangat bagus, ya sudah gunakan itu. Nah, hanya saja disarankan, kadang-kadang kita butuh fresh eyes, ya. Kita butuh orang lain yang bisa melihat permasalahan kita secara lebih jeli, lebih independen. Ya. Kadang-kadang ketika kita di dalam, kita tahu bahwa ada masalah yang sedang kita hadapi, masalah itu sangat mengganggu. Tetapi kalau masalah itu diangkat, itu kan sama saja dengan mempermalukan diri kita sendiri. Lalu dimulailah sedikit disembunyikan, bicaranya itu tidak lugas, tidak eksplisit, dibuat dalam narasi-narasi yang narasi-narasi bercabang, sehingga hasil penilaiannya pun tidak terlalu bagus, Pak. Jadi iya, Pak. Saya punya definisi, punya praktek juga, yang punya pengalaman yang beragam. Di 1-2 kesempatan itu kami melakukan murni para ahli. Misalnya terakhir dari BPJS juga kami diminta untuk melakukan kajian. Kami semuanya ahli, non orang BPJS. Tetapi ketika hasilnya itu sudah jadi, tabel ini, tabel awal itu, walaupun waktu itu kami menggunakan AHP, Pak, itu kami diskusikan dengan teman-teman di BPJS. Oh, itu perdebatannya panjang sampai akhirnya teman-teman di BPJS pun menyerah. Ya sudah, serahkan pada ahlinya. Di kasus yang lain, ketika dulu juga pernah menyusun membantu proses rancangan teknokratis RPJM di Kalimantan, itu kombinasi Pak. Ada kami yang sebagai ahli dari luar, tapi di dalam proses mengisi ini itu dilakukan bersama-sama dengan jadi semakin banyak isi kepala itu bagus dari sisi tetapi sulit atau kurang baik dari sisi pengelolaan forum. Iya. Halo Pak Gebi. Ya, terima kasih Pak Gebi. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yunardi.
Baiklah Pak Gibi, mungkin bisa dilanjutkan langsung dulu. Oke, nah ini tadi yang teknik Delphi sederhana ya. Kalau mau lanjut tadi juga bagus pertanyaan dari Ibu, apakah dibuat pembobotan diperbandingkan satu persatu itu pakai AHP. Nah, yang lain lagi adalah dengan tentu saja ini keahliannya Bapak dan Ibu, saya kurang menguasai. Itu dengan apa ya, tools-tools statistik ya. Statistik di dalam kesehatan itu juga saya lihat bervariasi ya. Ada yang regresi baik yang maupun berganda misalnya. Kemudian ada juga yang menggunakan seperti ini ya, ada nilai odds rasionya dan seterusnya. Ini saya ambil sekedar contoh aja dan saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat ya, kalau datanya hasil olah statistiknya seperti ini dia ingin melihat hubungan anemia dengan faktor-faktor sosial ekonomi, demografi, dan nilai odds ratio. Odds ratio itu ada beberapa variabel yang sudah kalkulasi. Tapi kira-kira kalau kita lihat faktor sosial dan sosial ekonomi dan demografi, hubungan dengan kecenderungan seseorang atau kemungkinan seseorang menderita anemia, itu datanya seperti ini. Kalau datanya seperti ini, kira-kira Bapak Ibu bisa membacanya itu bagaimana, lalu ketika menyusun rekomendasi nanti, itu basisnya seperti apa, berangkat dari data ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu jika ada yang mengerti mengenai data statistik. Silakan, yang statistik. Ya, bisa langsung berpartisipasi. Kami persilakan. Kita kasih waktu dulu untuk sedikit mencermati tabel ini ya. Jadi ini riset sederhana hubungan anemia dengan faktor sosial ekonomi dan demografi. Ya, kami kasih waktu 2 menit untuk merenungi. Jangan lama-lama ya. Ya, 1 menit berarti kalau pagi dibilang jangan lama-lama. Oke, ini ada Ibu Ratnawati, silakan bisa langsung saja diklik unmute-nya. Monggo Bu Ratna. Mohon bantuannya, admin. Ibu Ratnawati. Ya, halo Ibu Ratna. Ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Tri. Jadi kalau yang di sini yang bermakna itu yang signifikan berhubungan itu kan pendidikan, jenis kelamin, mungkin bisa diturunkan lagi. Sudah mentok Bu? Sudah mentok, cuman ya. ini aja ya Pak ya? Oh, ya, cuman ini aja, ini berarti saya ambil saja contohnya ada, sedikit. Ya, ada pendidikan, kemudian ada jenis kelamin, terus kemudian ada kategori umur, wilayah. Umur sama wilayah. Jadi yang signifikan yang mana Ibu? Umur. Yang signifikan semua, yang tidak signifikan yang umur. Yang umur ya, karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 Bu ya. 0,5. Terus kemudian yang menjadi faktor protektif. Oh, yang ini ya benar jenis kelamin itu tapi CI-nya melewati angka 1 itu Pak Gibi. Berarti jenis kelamin CI-nya melewati angka 1. Oh ya. Berarti juga tidak merupakan faktor risiko jenis kelamin. Oke. Nah, jadi berarti pendidikan sama wilayah. Pendidikan sama wilayah. Wilayah ini berarti perkotaan itu merupakan faktor protektif. Bukan faktor yang ini risiko. Bu ya, 0,8 dia ya. Iya, jadi dia protektif untuk tidak terjadi anemi. Terus kemudian kalau pendidikan yang tidak sekolah itu menjadi faktor risiko orang yang pendidikannya tidak sekolah mempunyai risiko 3,8 kali untuk terjadi anemi dibandingkan dengan yang sekolah. Ya. Sehingga ya berarti rekomendasinya dengan meningkatkan pendidikan, wajib belajar misalnya, itu bisa menurunkan angka anemi. Terus kemudian untuk wilayah pedesaan berarti harus ada upaya untuk akses makanan misalnya, sehingga bisa mengurangi angka anemi. Oke.
Baik, terima kasih Bu Ratna. Baik, silakan Pak Gebi untuk mana? Baik, Bu Ratna, terima kasih pembacaannya sangat cepat. Ini orang kesehatan biasanya kalau lihat angka begini kan cepat ya. Saya senang mendengarnya. Jadi betul Bu, yang dibaca oleh Bu Ratna tadi betul. Nah, cuman saya pribadi itu tidak happy dengan ini Bu. Tidak happy dengan cara mengkonstruksi kausalitasnya. Ya. Jadi yang diambil itu adalah atribut-atribut sosial ekonomi dan demografi. Nah, dalam rumus intervensi yang tadi memenuhi prinsip non-spuriousness, hubungan yang murni, ini kita agak sulit ya mencari hubungan langsung. Kalau misalnya tadi Bu Ratna betul ya, oh ini harus diintervensi mereka yang tidak sekolah. Intervensinya dari kita lalu bertanya, intervensinya dari sisi mananya ya? Pada level pendidikan yang mana? Gitu. Belum lagi kemudian wilayah, perkotaan, pedesaan. Nah, kalau dikatakan bahwa oke ini yang lebih banyak ini di wilayah pedesaan, apakah lalu kemudian orang desa dikotakan? Ya. Atau intervensi macam apa untuk masyarakat pedesaan? Ini model-model yang seperti ini model yang agak mengawang, Bu, ya, terlalu makro. Sehingga butuh penelusuran lebih dalam lagi sebelum kita menyimpulkan bahwa inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, saya lebih suka melihat model-model yang sifatnya itu straightforward. Hubungan kausalitas itu tidak ada interpretasi lanjutan, ya, langsung gitu. Ya. Jadi misalnya kalau anemia, ya dia lihat jangan dengan karakteristik sosial ekonomi atau demografinya, tapi lihat soal misalnya kebiasaan hidupnya. Itu bisa dengan relatif lebih mudah kita intervensi ketimbang yang seperti ini. Apalagi misalnya tadi ini Bu ya, jenis kelamin ya Bu ya. Ini kelihatannya juga, ini kita mau mengintervensi mana? Apakah kemudian lalu mengintervensi lebih ke perempuan ketimbang yang laki-laki? Tetapi dengan cara apa? Ini juga masih masih sangat makro, masih sangat umum. Tidak memberikan panduan yang spesifik terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, ketika Bapak dan Ibu mengembangkan penelitian empiris, tadi saya pesan, mohon didahului dengan penalaran teoritis yang kuat, hubungan sebab akibatnya itu jangan spurious, jangan palsu, juga jangan confounding, yang dalam bahasa penelitian kita menyebutnya sebagai variabel intervening ya, perantara, tapi pilihlah variabel-variabel yang sifatnya itu langsung berpengaruh. Satu secara teoritis, yang kedua yang teoritis itu kemudian kita buktikan, kita jadikan basis pembuktian dengan misalnya dalam konteks ini statistik. Nah, ini ada contoh yang lain lagi nih Bu Ratna dan Bapak Ibu sekalian. Saya juga minta bantuan nih Mbak Tri untuk membaca ini. Nah, ini misalnya determinan biaya rawat inap. Ya, ini dari artikel yang ditulis oleh Mahulae dan Ilyas tahun 2007. Apa yang menentukan ketika seseorang rawat inap itu ada yang bayar sedikit, ada yang bayarnya banyak, sehingga ini settingnya memang dari lagi-lagi yang kita alami sekarang, JKN itu membuat BPJS kita bangkrut. Nah, ini kira-kira dia bekerja dengan 5 variabel, ya. Cara membacanya dan implikasi dalam membantu kita merekomendasikan kebijakan itu kira-kira seperti apa? Monggo Mbak Tri bisa minta teman-teman yang ahli statistik. Ya, baik Bapak dan Ibu yang ahli statistik dan pembiayaan mungkin bisa langsung berpartisipasi. Apakah ada yang ahli pembiayaan kesehatan? Ya, ini udah Ibu Ratnawati mau mencoba lagi. Yang lain dulu Mbak, barangkali nanti kalau... Oke, baik. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin mencoba. Kalau tidak ada mungkin adalah, pasti ada itu, Mbak. Ya, silakan Ibu Aryani mungkin. Bu Aryani kemarin. Nah, oke. Ibu Aryani, mohon bantuannya untuk diklik unmute. Apakah bersedia?
harus bersedia itu Mbak Tri. Harus. Ya, Bu Aryani silakan. Variabel ini kan variabel umur, jenis pesertaan, lama rawat inap, kelas perawatan berkontribusi 62,5%. Nah, itu Pak. Tadi kan. Baik, Pak. Jadi ini bocorannya boleh ini mau katakan enggak? Oke. Mbak Aryani cepat sekali jawabnya. Iya itu Pak. Tadi jawabannya boleh. Yang kedengaran tadi, Ibu, mohon maaf. Jadi dari apa tadi jenis kepesertaan, lama hari rawat loss-nya, dan kelas perawatan itu berkontribusi 62,5% terhadap determinan biaya rawat inap. Terhadap biaya rawat inap. Gitu ya. Oke. Ini yang signifikan. Ya. Apakah semua kelima variabel independen ini mempengaruhi dan signifikan terhadap biaya rawat inap? Enggak semuanya, enggak, tidak semua variabel berpengaruh signifikan terhadap Tidak semua ya, Mbak ya. Jadi ini sepertinya lagi bisik-bisik sama siapa sih, Mbak? ya diskusi sama ahli statistik Pak Gebi. Oh. Kalau saya kan penelitian saya banyak kan kualitatif Pak Gebi, yang banyak kan kualitatif. Oke, sama kita Mbak. Jadi ya pokoknya nekat aja kita belajar. Iya gitu. Ya saya taunya superficial aja Pak Gebi. Gitu Pak. Jadi kalau sekilas saya lihat ya itu tadi. Jadi ya R-score-nya ini 62,5%, itu betul. Nah, kalau kita lihat secara bersama-sama 5 faktor ini tidak semua p-value-nya terhadap biaya rawat inap, gitu ya? Ya betul lah. Ada yang p-value-nya itu melebihi 0,05, ya, dan itu kelihatan dari koefisien betanya ya, Mbak ya. Nih. Nah, termasuk juga ini Bapak dan Ibu bisa melihat, mohon dibeda, ini roto sekali lagi agak saya yang awam pun kok kelihatan dari logiknya nggak beres ini dalam pemilihan variabel independen. Apa betul kelas perawatan itu kemudian dia menentukan besar kecilnya biaya rawat inap? Iya bisa. Jadi kelas perawatan yang VIP tentu rawat biayanya lebih tinggi Pak Gebi. Oke. Karena kan kita di sini masih per kelas-kelas ya, beda kalau di negara maju mungkin sama semua kelas perawatannya. Oke. Nah ini masalahnya kalau kelas perawatan itu kan berarti datanya itu data kategori ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, Mbak ya. Iya, nah betul, itu dia campurkan dengan yang sifatnya ordinal atau nominal. Jadi harusnya dipisah ini. Kelas perawatan bisa rasio juga Pak. Bisa rasio juga ya, Bu ya? Iya, kan kelas 1, 2, 3 gitu. Nah, ini intinya saya lihat kok ada data yang bercampur dan di dalam naskah itu dia akui juga. Nah, makanya ini hati-hati jenis kepesertaan lah ini yang dia kategori. Kategori ya, betul Bu. Tingkat keparahan juga kategori. Kategori ya, Bu ya. Nah, makanya kalau Bapak dan Ibu menulis dengan menggunakan statistik, mohon hindari pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini tadi, Bapak Ibu. Kalau misalnya kebetulan yang membaca ini orang yang paham betul statistik, lalu lihat, wah ini statistiknya aja nggak beres metodenya, ya sudah. Hasil kerja keras kita itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak valid, dan oleh karena itu tidak diperhitungkan. Nah, dengan begitu Bapak dan Ibu, saya mohon mungkin dengan latihan-latihan terus-menerus yang sebagian sudah kita mulai mengasah sensitivitas untuk membaca data lalu menghubungkan data itu dengan implikasi ke kebijakannya. Oh, kalau datanya seperti ini, kira-kira implikasi kebijakannya apa yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan atau tidak, atau diubah atau tidak boleh dilakukan oleh pemerintah itu kira-kira apa? Ya. Karena sekali lagi data-data termasuk data statistik seperti ini dia netral. Dia yang kemudian memberi warna, memberi makna pada data itu adalah kita sebagai seorang analis kebijakan. Ya, baik, benar Pak Gebi, karena waktunya sudah 12:29, mungkin karena pertemuan akhir saya kasih kesempatan
Mungkin Mau tanya, ya, untuk bertanya silakan Ibu Chandra Eka, silakan. mohon maaf ya Pak Dedi dan Mbak Tri kalau nggak saya buka karena di Mataram anginnya cukup kencang. Jadi berkali-kali saya dari kemarin keluar masuk ruangan. Ibu Eka, Ya. mohon maaf suaranya kurang jelas. Putus-putus ya. Mohon maaf ini di Mataram anginnya kencang sekali jadi keluar masuk terus dari ruangan dari kemarin. Oh, anginnya lagi kencang. Ya Indihome-nya nggak bisa ini. Wah. Aduh. Ya, saya mau bertanya. Ini terkait dengan Mungkin bisa melalui chat juga, Ibu? oh iya. Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Sambil menunggu Ibu Eka untuk mengetikkan pertanyaannya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan karena ini pertemuan terakhir, tapi bisa bertemu di lain kegiatan. Maksud saya pertemuan terakhir di pelatihan ini dengan Pak Gebi, silakan. Baik Mbak Tri, saya mau Ibu nanya. Rekawati ya, silakan Ibu. Oke. Terkait dengan bentuk rekomendasi tadi Pak Gebi yang dari misalnya of policy, misalnya tentang stunting misalnya. Nah, dari data stunting itu misalnya kita banding, sekarang kan ada intervensi stunting spesifik, sensitif dan spesifik. Nah, sejak tahun 2016 misalnya. Nah, itu berarti bisa kita bandingkan data yang 2016 sampai 2019 misalnya dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Nah, kemudian itu dilihat hasilnya berdasarkan skenario yang assessment. Ya. Nah, terus kemudian kita gali, oh ternyata hasilnya tidak sama. Nah, terus kemudian sama saja misalnya tidak ada perbaikan. Nah, kemudian kita bisa gali lagi enggak Pak, itu misalnya dari yang sebenarnya yang bermasalah itu di formulasi atau implementasinya misalnya. Yang bermasalah dari kebijakan itu gitu. Itu berarti digali lagi terus baru kemudian nanti ada rekomendasi gitu Pak Gebi atau ya, betul. Jadi misalnya ini kebijakan yang sudah berjalan, Bapak Ibu lakukan penilaian, ya, evaluasi ini berhasil atau tidak, menurunkan angka stunting misalnya Bu ya. Oh ini intervensinya mulai 2016. Oke, kita lihat dari 2016 sampai 2019 bahkan mungkin ke 20 karena ini dinamis. Itu kira-kira pergerakan stunting itu bagaimana? Ya, dibandingkan dengan misalnya masa-masa apakah 3 tahun atau 5 tahun sebelum ada intervensi, berarti kurang lebih 2010, 11 sampai 2015. Kalau setelah dibandingkan antara dua periode itu ternyata trennya sama saja, tidak ada perubahan signifikan, itu simptom pertama bahwa ini ada sesuatu yang keliru dengan intervensi. Bisa saja intervensi kebijakannya sudah tepat, tetapi skalanya yang masih kurang. Misalnya, ini sudah dilakukan pemberian gizi, tetapi pemberian gizinya itu tidak dilakukan pada semua ibu hamil, ya, baru sebagian saja. Ya. Atau ini sudah dilakukan sosialisasi terus-menerus, tapi baru menjangkau sebagian masyarakat. Maka kebijakan tadi kemungkinannya satu dihentikan kalau dalam penilaian itu dianggap memang intervensinya keliru. Atau yang kedua, tetap dilanjutkan, tapi dilanjutkannya itu dengan modifikasi. Oh ini intervensinya sudah tepat, cuman skalanya masih terbatas. Maka rekomendasinya adalah kebijakan ini dilanjutkan, misalnya pemberian gizi pada ibu hamil, tetapi itu harus dilakukan pada semua ibu hamil. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ratna. Bagaimana dari Ibu Chandra, terus juga ada yang Raisen dari Ibu Aryani, tapi kita ke Ibu Chandra lebih dulu. Pak Gebi, saya Chandra mau bertanya, berdasarkan penyampaian Bapak barusan terkait data, jika ada statistik seperti yang tadi disampaikan kurang baik nilai korelasinya, apakah tetap kita paparkan angkanya atau tidak perlu? Hanya secara narasi saja, apalagi jika korelasinya negatif. Silakan Pak Gebi. Oke. Ini the art of of policy advocacy ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu ingin agar pemerintah melakukan sesuatu, maka kan harus menyampaikan bukti, berbagai bukti untuk tanda petik tidak hanya mendorong tetapi bahkan memaksa pemerintah untuk melakukan sesuatu.
Kalau basis datanya tidak kuat, sehingga korelasinya lemah atau bahkan malah korelasinya negatif, ya nggak usah dipakai, Bu. Tidak usah dipakai. Berarti dari sisi standing point kita pun sebenarnya sudah lemah. Basis analisis kita itu sudah lemah. Kalau sesuatu yang seharusnya positif malah terbukti negatif, ya berarti apakah modelnya yang keliru, logika kita yang keliru, atau memang seperti itu. Memang nggak ada korelasinya, nggak ada pengaruhnya. Lalu Bapak dan Ibu riset lagi untuk pertama mencari dulu atau dengan menggunakan penalaran teoritis variabel-variabel yang sangat mungkin berpengaruh itu apa sebelum kemudian dilakukan uji statistik misalnya. Pastikan lagi-lagi Bapak dan Ibu kalau kita mau mendorong sesuatu kan berarti kita ingin agar apa yang kita rekomendasikan, yang kita perjuangkan itu didengarkan, diperhatikan, ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kalau bukti yang kita miliki itu justru memperlemah posisi kita, ya untuk apa? Ya. Tetapi prinsipnya tetap harus jujur, objektif. Jangan kemudian malah data dimanipulasi, yang positif jadi negatif atau negatif jadi positif. Yang penting posisi kita niat kita untuk mengadvokasi sesuatu itu didengarkan. Nah, itu sudah fabrikasi namanya. Atau minimal manipulasi. Itu nggak boleh dilakukan. Kalau sekali lagi sesuatu yang seharusnya positif misalnya dan signifikan, tapi Bapak dan Ibu malah menemukan entah lemah atau bahkan negatif, ya berarti jangan dilanjutkan dulu. Ya, dilihat lagi kerangkanya. Jangan-jangan kerangkanya keliru, modelnya yang keliru. Baik, terima kasih Pak Gebi. Mungkin kita langsung saja ke Ibu Aryani. Mohon bantuannya untuk diklik unmute. Halo? Ya, sudah terdengar ya Mbak Tri. Terima kasih Mbak Tri. Saya Pak Gebi mohon maaf agak kembali ke belakang tadi terkait dengan prinsip non-spuriousness ya. Kalau tadi Pak Gebi menyampaikan kalau kita ingin tadi membuat rekomendasi, kita betul-betul harus memastikan hubungannya ini murni gitu ya, atau faktornya itu langsung berpengaruh. Kemudian tadi Pak Gebi juga menyampaikan agak kurang happy dengan contoh yang tadi itu kan berbagai macam variabel sosial determinan yang ada gitu. Jadi saya agak bingungnya gini jadi Pak Gebi, ketika kita menghadapi masalah itu, sepertinya sulit sekali kalau kita di realita ya Pak, kayaknya kan banyak sekali faktor yang berpengaruh gitu. Jadi akan banyak sekali variabel yang berpengaruh, akan banyak variabel yang mungkin related to each other gitu, dan kita sulit untuk menentukan mana yang betul-betul murni langsung berpengaruh begitu. Jadi ya mau tidak mau, apalagi mungkin riset-riset kami di kesehatan ya tampilannya seperti yang tadi Pak Gebi contohkan itu loh. Jadi ya mostly seperti itu gitu. Namun kalau kita berpegang pada prinsip non-spuriousness tadi, berarti kita harus mungkin yang saya tangkap berarti make more effort ya untuk betul-betul mencari mana variabel yang betul-betul langsung berpengaruh untuk kita analisis lebih dalam, dan itu yang kita bawa untuk menjadi rekomendasi begitu ya. Ya, betul Mbak Riani. Jadi kadang-kadang orang itu terutama yang sudah mulai malas berpikir, lihat mana data statistik yang ada, lalu tanda petik ya digatok-gatok ya Mbak ya. Penalaran teoritisnya saja itu nggak jelas itu. Maka tolong dibedakan mana yang mungkin hanya korelasi, mana yang memang harus didorong ke kausalitas. Kalau data-data properti seperti latar belakang sosial, ekonomi segala macam, ini menurut saya itu lebih ke korelasi, tetapi bukan berarti lalu kausalitas. Hubungannya tidak langsung. Maka jangan dipakai, itu memaksakan untuk diuji statistik, ya. Statistik sebagai alat ya, data mana yang kita masuk ya itulah yang keluar. Sampah yang masuk ya sampah juga yang keluar, kan gitu. Ya. Nah, oleh karena itu Mbak, kalau misalnya Mbak Aryani dan teman-teman melakukan riset, pastikan dulu pertama-tama orang yang harus happy dengan hasil penelitian itu adalah kita. Ya. Jangan sampai kita sendiri nggak happy, lalu kita memaksakan nawarkan itu ke orang lain gitu. Ya pokoknya ya hasilnya begini, ya janganlah. Kita sendiri harus sudah happy dengan hasil itu, kita tuh sudah firm, confident dengan hasil itu, sehingga ketika kita sampaikan dan beradu argumen itu enak. Ya. Lebih baik begitu daripada setelah dipaparkan, misalnya ke kepala daerah, apalagi ke menteri misalnya, menterinya orang paham tentang statistik, lalu di situ dipanggil untuk dipresentasi hanya untuk dipermalukan. Ya.
ini apa ini datanya kok kayak begini, ini nggak jelas, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya masih ragu-ragu dari sisi let's say oh ini koefisien apa namanya itu nilai koefisiensinya itu rendah ya, juga tidak signifikan, ya coba dicarikan penalaran teoritis lagi. Bahkan jangan-jangan Bang, riset kalau untuk beberapa isu kan memang kita bisa dengan sangat mudah, misalnya AKI itu karena sudah relatif umum, kita bisa mengidentifikasi kemungkinan penyebab secara teoritis itu ABC-nya sudah ada. Tapi bisa saja ada isu yang sama sekali baru yang penyebabnya kita tahu, misalnya COVID, ya. Ini penyebaran yang luar biasa itu penyebabnya apa ya? Maka kadang-kadang riset pertama itu adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktornya. Identifikasi aja dulu. Setelah diidentifikasi, baru kemudian kita lanjut dengan misalnya uji statistik. Cukup Ibu Aryani? Oke, baik. Terima kasih Pak Gebi. Pak Gebi, ini mohon maaf waktunya sudah 12.40 dan Bapak Ibu sekalian saya juga mohon maaf ini waktunya 12.40.